Dongeng Bahasa Indonesia. Petualangan Tom si Jempol. Pada suatu ketika, hiduplah seorang raksasa yang bertengkar dengan penyihir rakus tentang membagi harta karun. Setelah pertengkaran, sang raksasa mengancam ke penyihir. Aku bisa menghancurkanmu dengan jempolku jika ku mau. Sekarang kau pergilah. Sang penyihir berlari pergi, tapi dari kejauhan dia melemparkan sesuatu untuk pembalasan. Abrakadabra, ini aku berikan mantra. Semoga anakmu yang istrimu berikan tidak akan pernah tumbuh tinggi daripada jempolku. Hehehe. Bayi ini tidak besar sama sekali. Hush, tapi dia adalah bayi kita. Seberapapun kecilnya dia. Setelah Tom si Jempol lahir, orang tuanya tidak melihatnya. Mereka tidak dapat menemukannya dan juga tidak dapat melihatnya. Kemana dia pergi? Shh, bicara pelan-pelan. Mereka harus berbicara pelan-pelan agar tidak menakuti bayi kecil itu. Aku di sini, Ayah. Kau tidak bisa melihatku. Maaf, Nak. Tom si Jempol lebih tertarik bermain dengan makhluk taman yang kecil karena dia berbeda dari orang tuanya. Hei, Siput, apa kabar? Dia menunggangi punggung siput dan juga menari dengan kumbang. Dia begitu kecil, dia merasakan kegembiraan di dunia kecilnya. Tapi suatu hari yang buruk, dia pergi berkunjung ke sang katak. Tidak lama setelah dia menaiki daun, lalu ikan tiga yang besar menelannya. Enak. Tapi ikan itu pun menemui hari buruknya saat itu. Tidak, tolong. Sesaat kemudian, dia menggigit umpan dari seorang pemancing kerajaan. Dan tidak lama, dia dipotong dengan pisau tajam di dapur kerajaan. Akhirnya udara segar. Ikan ini baunya tidak enak. Dan semua orang begitu terkejut saat dari perut ikan itu keluar Tom si Jempol. Dia selamat dari petualangan buruknya. Oh, apakah ini? Oh, aku Tom, Tuan. Memberi salam kepadamu. Apa yang harus kulakukan dengan makhluk kecil ini? Kemudian dia memiliki ide. Oh, dia bisa menjadi pelayan kerajaan. Dia begitu kecil. Aku bisa memasukkan ke kue yang kubuat. Saat dia berbaris melintasi jembatan, terdengar suara trompet. Semua orang akan terkagum. Oh, apa itu? Apa dia nyata? Aku rasa itu sihir. Belum pernah ada keajaiban seperti itu di kerajaan. Para tamu bertepuk dengan keras atas keterampilan sang koki. Dan raja pun bertepuk tangan paling keras. Fantastis! Sungguh ajaib! Ini untukmu. Sang raja menghadiahi koki pintar itu dengan sekantung emas. Tom si Jempol lebih beruntung lagi. Tom, kau menjadikan pahlawan. Sang koki menjadikannya pelayan, dan pelayan itu menikmati semua kehormatan itu. Ini untukmu. Dia kendaraanmu sekarang. Dan ini pedang untukmu, untuk perlindungan. Ini hebat sekali. Terima kasih, Chef. Dan ini makanan kerajaan. Raja sendiri makan ini. Wow, ini sangat enak. Tom mendapat semua hal baik, dan sebagai gantinya, dia berbaris di meja jamuan makan yang begitu dia sukai. Apa kabar, Tuan? Sangat baik, Tom. Pakaian yang bagus. Tom berputar kegirangan. Pada saat itu, dia melihat seorang wanita. Nyonya, kau begitu cantik. Wanita itu tertawa. Oh, Tom yang lucu. Kau yang terbaik. Aku begitu membenci Tom. Dia telah mencuri raja dariku. Dia berjalan melewati piring-piring dan gelas, menghibur para tamu dengan trompetnya. Yang Tom si Jempol tidak tahu adalah dia juga membuat musuh. Sang kucing yang sampai kemarin adalah peliharaan raja, sekarang telah dilupakan. Tidak
akan kumaafkan, Tom. Dan bersiap untuk membalas dendam pada sang pendatang, dia menyerang Tom di taman. Lari, Tom. Pergilah dari istana demi kehidupanmu. Aku rasa tidak akan. Saat Tom melihat kucing itu, dia tidak kabur. Seperti yang diinginkan makhluk itu, dia menarik pin emasnya dan berteriak memanggil tikus putihnya. Serang! Serang! Oh, kakiku yang lembut. Ditusuk oleh pedang kecil, kucing itu berbalik dan berlari. Karena pembalasan bukanlah tentang kekuatan, kucing itu menggunakan akalnya. Tom, kau memiliki pedang, tapi aku mempunyai akal. Akan kuhabisi dengan kepintaranku. Sambil berpura-pura menabrak sang raja saat turun dari tangga, kucing itu mengeong perlahan. Oh, Kitty, berhati-hatilah. Tidak, Tuan. Kau yang harus berhati-hati. Tetap dengan pengawal. Sedang ada rencana buruk untuk dirimu. Apa maksudmu? Berhati-hati dari siapa? Rencana apa? Lalu dia menceritakan kebohongan besar. Tom si jempol akan menaruh cemara beracun di makananmu. Aku melihat dia mengambil daun itu di kebun kemarin. Apa? Benar, Yang Mulia. Aku mendengar dia mengatakan ini. Sekarang sang raja akan terbaring di tempat tidur dengan perut yang sakit setelah makan banyak ceri. Oh, Tom jahat sekali. Aku menyukai dia. Tapi kelihatannya dia tidak menyukaimu, Yang Mulia. Miau. Raja itu ketakutan merasa diracuni. Lalu dia mengirimkan penjaga kepada Tom si jempol. Cepat panggil dia. Hehehe, dia menusukku dengan pedangnya. Sekarang dia harus menghadapi pedang raja. Yang Mulia, kau memanggilku? Oh, Yang Mulia, lihatlah. Kucing itu memberikan bukti dari kata-katanya dengan menarik daun cemara beracun dari pelana tikus putih yang dia sembunyikan sendiri. Itu bukan milikku. Jadi kau tidak berencana menaruh cemara beracun di makanan raja dan membuatnya sakit? Tom si jempol terkejut. Dia kehabisan kata-kata untuk menyangkal apa yang dikatakan sang kucing. Cepat tangkap dia. Sang raja tanpa keributan lebih lanjut telah menjebloskan dia ke penjara. Karena begitu kecil, mereka mengurung Tom di dalam jam pendulum. Oh, betapa sialnya. Berjam-jam dan hari berlalu. Tom hanya menghabiskan waktu berayun maju mundur, menempel ke pendulum. Sampai saat malam tiba, dia menarik perhatian seekor ngengat yang besar, berterbangan di sekeliling ruangan. Oh, ngengat. Biarkan aku keluar. Tom si jempol menangis, mengetuk kaca. Oh, sayang, siapa kau? Aku, Tom. Tolong bantu aku keluar. Oh, terjebak itu buruk sekali. Saat itu terjadi, sang ngengat itu baru saja dibebaskan setelah dia dikurung di kotak besar. Saat dia sedang beristirahat. Jadi dia kasihan pada Tom, lalu dia membebaskannya. Kau bisa pergi. Terima kasih. Lalu, kemana kau akan pergi? Aku tidak tahu. Aku tidak punya tempat sekarang. Jangan cemas, akan kubawa kau ke kerajaan kupu-kupu, di mana semua orang di sana sama kecil sepertimu. Mereka akan merawatmu di sana. Benarkah? Terima kasih banyak. Dan begitulah kejadiannya. Sampai hari ini, kalau kau mengunjungi kerajaan kupu-kupu, kau bisa melihat monumen kupu-kupu yang dibangun oleh Tom setelah petualangannya yang sangat mengagumkan.